Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mobilitas warga menggunakan transportasi publik jelang libur Natal dan Tahun Baru meningkat. Bagaimana situasi transportasi publik terkini di stasiun dan bandara? Kami telah bergabung bersama rekan Gema Tanjung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan rekan Ruth Dio dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saya akan ke rekan Gema Tanjung terlebih dahulu. Gema, apakah ada lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru di sana? Ya, Marvin dan juga pemirsa, untuk saat ini kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta diketahui tidak ada lonjakan yang signifikan bagi para penumpang. Diketahui untuk hari ini ada sekitar 6.600 penumpang yang keluar dari Stasiun Pasar Senen dengan menaiki 21 kereta api. Pihak dari PT KAI Daob 1 mengatakan bahwa tidak ada lonjakan yang signifikan untuk jumlah penumpang, dikarenakan untuk rata-rata penumpang per harinya ini di Pasar Senen sekitar 5.000 hingga 6.000 penumpang, sehingga hingga saat ini PT KAI belum ada rencana untuk menambah jumlah unit kereta api di masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Hanya saja pihak PT KAI mengimbau kepada seluruh penumpang yang hendak menaiki kereta api untuk menyiapkan sejumlah berkas-berkas yang dibutuhkan seperti bukti vaksinasi minimal dosis pertama untuk hari ini serta tes antigen 1 kali 24 jam ataupun PCR 3 kali 24 jam dengan hasil negatif. Seluruh penumpang juga dapat mengikuti tes antigen di lokasi yang dibuka sejak pukul 6 hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, dan penumpang juga dapat mencetak tiket kereta api di lokasi Stasiun Pasar Senen. Marvin. Gema, apa persyaratan khusus bagi penumpang yang akan berlaku mulai besok? Ya, Marvin, tadi Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Khairunisa menegaskan bahwa akan ada persyaratan khusus bagi penumpang yang dimulai dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 2 Januari 2022, di mana untuk penumpang dengan usia di atas 17 tahun diwajibkan untuk menyertakan dosis vaksinasi COVID-19 secara lengkap, sehingga jika ada penumpang yang baru mengikuti vaksin dosis pertama maka dilarang untuk menaiki kereta api. Kemudian juga diwajibkan untuk menyertakan hasil tes antigen 1 kali 24 jam dan juga hasil PCR 3 kali 24 jam. Sedangkan untuk penumpang dengan usia 12 hingga 17 tahun diwajibkan untuk menyertakan hasil vaksinasi dosis pertama, dan jika ada penumpang yang tidak dapat vaksinasi karena alasan medis maka diwajibkan untuk menyertakan surat dari dokter spesialis. Kemudian juga sama hasil tes antigen 1 kali 24 jam dan juga PCR 3 kali 24 jam. Sedangkan bagi penumpang yang membawa anak dengan usia di bawah 12 tahun maka diwajibkan untuk membawa hasil PCR dengan maksimal waktu 3 kali 24 jam. Kita akan saksikan bersama pernyataan langsung dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Khairunisa. Pasar Senen itu ada sekitar 21 KA yang berangkat dengan jumlah penumpang sekitar 6.600. Kemudian stasiun Gambir sendiri ada 29 KA yang berangkat dengan rata-rata jumlah penumpang sekitar 5.000 penumpang. Nah, angka ini hampir sama dengan dibandingkan kemarin ataupun beberapa hari sebelumnya. Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, Gema Tanjung, terima kasih. Saya akan Ruth Diola dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ruth, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah ada peningkatan signifikan dari segi penumpang? Selamat siang Marvin dan juga pemirsa, memang betul bahwa terjadi peningkatan jumlah penumpang pada H-2 Hari Raya Natal 2021 dan juga Tahun Baru 2022. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muaddi, menyatakan bahwa peningkatan ini terjadi atau meningkat sebanyak 25 sampai dengan 30%. Namun peningkatan ini meningkat pada penumpangan domestik saja, baik di Terminal 2 keberangkatan dan juga Terminal 3 keberangkatan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa setidaknya ada beberapa kota yang dituju oleh penumpang domestik. Di antaranya para penumpang domestik ini akan bertolak ke Bali, Kuala Namu, Makassar, dan juga kota Surabaya. Diprediksi untuk lonjakan penumpang ini akan terjadi pada H-1 atau pada esok hari Jumat tanggal 24 Desember atau pada H-1 Hari Raya Natal 2021.
Meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang domestik, namun juga untuk penumpang internasional terlebih yang datang ataupun berangkat dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga memang mayoritas adalah mereka yang akan masuk ke Indonesia adalah pekerja migran ataupun repatriasi WNI, dan mayoritas adalah persentase sekitar 70%. Nantinya untuk para penumpang internasional ini, baik repatriasi WNI dan juga ASN yang setelah melakukan perjalanan dinas dan juga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari luar negeri ini wajib menjalani masa karantina selama 10 hari di beberapa lokasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan layanan karantina, seperti di Wisma Kemayoran, Pademangan, Rusunagrak, dan juga di beberapa hotel yang sudah menjadi tempat rekomendasi pemerintah pusat ataupun Satgas Covid pusat untuk menjalani karantina mandiri bagi warga negara asing. Sampai dengan hari kemarin, yaitu tanggal 22 Desember, sejak tanggal 1 Desember, setidaknya per hari untuk Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dapat melayani kurang lebih sebanyak 3.000 penumpang per harinya. Dan juga untuk rencana penerbangan pada 23 Desember ini untuk Terminal 2 keberangkatan dan juga kedatangan setidaknya ada 448 penerbangan dengan jumlah total 59.481 penumpang, dan juga untuk Terminal 3 baik kedatangan dan juga keberangkatan ada sebanyak total 256 penerbangan serta 34.451 penumpang yang akan dilayani melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Marvin. Ruth, kemudian lalu apa saja antisipasi yang dilakukan pihak bandara untuk mengurai penumpukan penumpang? Marvin, terkait daripada hal ini untuk mengurai adanya penumpukan penumpang baik di Terminal 2 ataupun Terminal 3 yang akan mengantri untuk menjalani masa karantina baik di Wisma Atlet Kemayoran dan juga di beberapa hotel yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Pihak daripada Bandara Soekarno-Hatta ataupun Angkasa Pura II ini membuka kembali ataupun mengoperasikan kembali Terminal 2F yang dioperasikan sejak tanggal 16 Desember 2021 yang lalu untuk kedatangan internasional, dan juga untuk Terminal 1A juga dibuka kembali untuk melayani dan juga menampung penumpang dari kedatangan domestik, sehingga daripada hal ini untuk mengurai adanya penumpukan penumpang kedatangan baik di Terminal 3 ataupun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengurai adanya penumpukan repatriasi WNI yang akan menjalani masa karantina mandiri di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan, karena memang beberapa hari lalu Wisma Atlet Kemayoran ini masih menjalani masa lockdown karena memang ditemukan adanya varian virus Omikron. Dan juga untuk keluar dan masuknya calon penumpang ini masih dibatasi, sehingga pemerintah pusat membuka kembali tempat karantina yaitu di Rusunagrak yang berada di Cilincing dengan kapasitas bed 3.500 tempat tidur yang nantinya para repatriasi WNI ini yang akan mendapatkan fasilitas karantina gratis dari pemerintah. Sekian Marvin yang bisa kami laporkan dari lokasi, kembali ke Anda di studio. Baik, Rudio dan juga sebelumnya dari rekan Gemma Tanjung, terima kasih teman-teman untuk laporan Anda.